Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua masih sehat dan tetap di rumah saja ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang bermain di tempat wisata. Muatan bahasa Indonesia kelas 2. Nah, ayo kita amati. Di situ Benny dan teman-temannya sedang berwisata. Nah, mereka baru saja turun dari bus pariwisata yang di belakangnya mereka ada guru mereka yang mengawasi atau mendampingi ya. Nah, kira-kira dari gambar yang ini ya, gambar berwisata di pantai. Cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Nah, pasti kalian punya judul atau cerita yang berbeda-beda untuk gambar di atas ya, untuk gambar ini ya. Nah, coba dengarkan pembacaan teks percakapan berikut. Bu Guru, anak-anak, kita sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Benny, kami sangat senang, Bu. Bu Guru, sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bu, saya ingin bermain layang-layang. Boleh, Benny. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Balon dan layang-layang, Bu. Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita jawab yuk 5 pertanyaan berdasarkan teks percakapan yang sudah kita baca tadi. Oke, siap. Nomor 1. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Mereka merasa sangat senang. Nomor 2. Siapa yang ingin bermain layang-layang? Benny yang ingin bermain layang-layang. Nomor 3. Apa yang ingin dilakukan Lani? Lani ingin menulis di pasir. 4. Apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Ibu Guru menanyakan benda apa saja yang ada di pantai. Nomor 5. Apa saja benda yang ada di pantai? Ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, sampan, pasir, batu, air, kerang, balon, dan layang-layang. Nah, sekarang kita baca yuk cerita tentang Istana Pasir. Nah, Istana Pasir ini biasanya kita membuatnya ketika kita sedang bermain atau berkunjung ke pantai. Yuk kita simak ceritanya. Istana Pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis
menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes, istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Sekarang kita jawab 5 pertanyaan berdasarkan cerita tentang istana pasir yuk. Nomor 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? Yaitu pasir dan air. Nomor 2. Di mana istana pasir dibuat? Di tepi pantai. Nomor 3. Siapa yang suka membuat istana pasir? Anak-anak. Keempat, apa bentuk istana pasir khas? Menara. Yang kelima, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Pasir yang sangat basah diteteskan sehingga membentuk menara. Lanjut. Ayo berlatih. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Beri tanda centang untuk benda yang tetap. Benda yang tetap adalah benda yang bentuknya tidak berubah ya. Ketika kita menggunakan bendanya, bentuknya itu tidak berubah. Itu namanya benda yang tetap. Sedangkan benda yang tidak tetap itu adalah benda yang ketika kita menggunakannya atau memegangnya bentuknya bisa berubah-ubah. Sekop merupakan benda tetap. Ember, kerang, cetakan, mainan. Ya, jadi di situ ada sekop, ember, kerang, cetakan, dan mainan. Itu adalah benda tetap yang dimana ketika kita menggunakannya maka bentuknya tidak akan berubah. Sedangkan pasir, air, dan minyak ketika kita menggunakannya maka bentuknya bisa berubah-ubah. Amati gambar berikut dengan cermat. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang melakukan observasi ya, mengobservasi atau mengamati mainan ayunan. Nah, di sini ada teks berjudul Bermain di Taman Kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, sekarang kita jawab 5 pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kita baca. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny? Bermain bersama-sama di taman kota. Nomor 2. Apa atau siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Lani yang duduk paling kanan. 3. Siapa yang duduk di ayunan paling kiri?
Udin yang duduk di ayunan paling kiri. Nomor 4, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Edo yang mengayunkan Benny. Yang kelima, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Mei yang mengayunkan Siti. Sekarang kita berdiskusi berdasarkan makna-makna yang ada di bawah ini ya. Taman itu memiliki makna tempat yang menyenangkan. Kota adalah daerah permukiman. Ayunan adalah mainan yang biasa kita temui di taman yang cara bermainnya adalah diayunkan ke depan. Nah, sekarang buat kalimat dengan 3 kata di atas. Kalian bisa membuat kalimat apa saja yang di situ mengandung kata ada taman, kota, dan ayunan. Oke, di sini akan Bu Vicky beri contoh kalimat seperti apa yang mengandung kata taman, kota, ataupun ayunan. Nomor 1, taman. Hari Minggu aku bermain ayunan di taman. Yang kedua, kota. Kita bisa membuat kalimat seperti aku bermain di taman kota. Yang ketiga, adik aku bermain ayunan di sebelahku. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata taman, kota, ataupun ayunan. Kalian bisa membuat kalimat sesuai kreasi kalian masing-masing. Bermain perosotan. Ada 2 perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tanda yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Nah, sekarang kita jawab 5 pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang sudah kita baca. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny? Benny bermain perosotan. Nomor 2. Siapa yang berada di dalam kolam bola? Ada Udin berada di dalam kolam bola. Ketiga, bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Mereka merasa senang. 4. Siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Edo dan Siti. 5. Apa saja benda yang ada pada permainan perosotan?
Ada bola berwarna-warni, perosotan, tangga, dan tali. Nah, coba kita amati ciri-ciri benda yang ada di gambar samping. Kita mulai dari bola berwarna-warni. Memiliki ciri-ciri adalah berbentuk bulat. Kemudian mereka memiliki warna-warni, warna yang berbeda-beda antara bola satu dengan bola yang lainnya. Kemudian ada perosotan. Nah, perosotan memiliki ketinggian tertentu dan memiliki tempat atau papan yang digunakan untuk menuju ke bawah. Yang selanjutnya ada tali. Ya, tali ini bentuknya seperti jaring, ya, seperti jaring ikan, namun dia memiliki ukuran lubang yang lebih besar. Selanjutnya tangga. Tangga itu memiliki anak tangga yang membantu kita untuk menuju ke atas perosotan, dan dia berwarna ungu, memiliki siku-siku. Dan setiap anak tangga memiliki ukuran yang sama. Nah, perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat, ya, benda padat. Yaitu ada bola berwarna-warni, perosotan, tangga, kayu, ayunan, tali, dan pasir. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks berjudul Menunggangi Gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu terlebih dahulu menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Diskusikan dengan teman apa makna dari kata menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba. Menunggangi memiliki makna menaiki, ya, yang sering kita gunakan untuk ketika kita menaiki sebuah hewan, ya. Ketika kita menaiki hewan, maka kita menggunakan kata menunggangi. Kemudian sewa itu memiliki makna meminjam dengan membayar. Ya, kita meminjam sesuatu hal dengan membayar dengan nominal tertentu. Selanjutnya, pemandu memiliki makna petunjuk jalan atau suatu tempat, ya. Orang yang akan mengontrol atau membantu kita dalam melakukan sesuatu hal. Kemudian menekuk memiliki arti melipat, ya, seperti kita menekuk lutut kita. Kemudian aba-aba memiliki makna perintah.
Nah, cukup sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian bisa menggunakan dan kalian bisa mempraktikkan beberapa kata baru berdasarkan maknanya sehingga kalian bisa menggunakannya dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga kalian semakin mahir, semakin jago dalam memahami teks bacaan, ya, apa itu isi dari teks bacaan, kemudian apa yang disampaikan oleh teks bacaan tersebut. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat bertemu di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.